Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 1 bilangan bulat. Kita akan belajar bilangan bulat positif dan negatif ada di halaman 12 sampai dengan 16. Baik, ibu langsung membahas. Materi bab 1 bilangan bulat, pembelajaran ke-1 yang akan kita pelajari nanti adalah bilangan bulat positif dan negatif, keduanya penjumlahan dan pengurangan, dan yang ketiga perkalian dan pembagian. Bilangan apa yang diawali dengan tanda negatif? Di sekitar kita ternyata banyak bilangan yang diawali dengan tanda negatif. Baik, kita cermati pada gambar anak-anak. Di sini di gerbang tol terdapat tulisan tinggi maksimum 2,1 meter. Ini adalah ketinggian maksimum kendaraan di gerbang tol. 2,1 meter ini merupakan bilangan positif anak-anak. Ketinggian ini diukur dari permukaan tanah. Menyatakan bilangan positif ini 2,1 meter. Selanjutnya ini adalah suhu maksimum hari ini di berbagai daerah. Kita cermati pada peta daerah Bogor anak-anak. Di sini tertulis 33, maksudnya 33 derajat Celcius, dan di sini ada dalam kurung +1. Ini artinya +1 di sini ini selisihnya atau lebih 1 derajat dari hari sebelumnya. Selanjutnya daerah Sukabumi tertulis di sini 31 dan ada tanda dalam kurung -1. Artinya di sini suhu hari ini selisihnya 1 derajat lebih rendah atau berkurang 1 derajat dari hari kemarin. Suhu ditulis dengan tanda negatif. Apa artinya negatif? Di sini ini berkurang 1 derajat dari hari kemarin. Selisihnya 1 hari sebelumnya ini anak-anak. Ibu lanjutkan anak-anak. Di sini ada batas kecepatan di tol. Batas terendahnya 60 km per jam dan batas tertingginya 100 km per jam. Ini menunjukkan bilangan positif anak-anak. Selanjutnya indeks harga saham gabungan. Kita cermati di sini. Ada angka 22,561,22. Ada tanda dalam kurung positif 6,6.85. Ini menunjukkan bahwa dia bertambah 6.85 poin dari hari sebelumnya. Selanjutnya di sini juga anak-anak 3,024.84 dalam kurung -3.47. Ini menunjukkan selisih dari hari kemarin. Kalau negatif berarti turun 3.47 poin. Selanjutnya kita cermati kembali di sini suhu di daerah Bandung anak-anak ada angka 29, selanjutnya dalam kurung +2. Artinya suhu hari ini lebih 2 derajat Celcius dibanding hari kemarin. Selanjutnya daerah Ciamis, di sini tertulis 28, ini 28 derajat Celcius dalam kurung -3. Artinya suhunya berkurang atau turun 3 derajat Celcius dibanding hari kemarin. Bilangan yang di dalam kurung menyatakan selisih suhu hari ini dengan kemarin. Selanjutnya ketinggian air Pasar Ikan Jakarta Utara. Di sini ada batas angka nolnya anak-anak. Di sini selanjutnya yang lebih dari 0 ini bilangan positif, yang kurang dari 0 ini dinyatakan dalam bilangan negatif. Bilangan dengan tanda negatif berada di mana-mana. Bilangan apakah yang ada tanda negatif? Bilangan yang kurang dari 0. Lanjut ke pembelajaran ke-1, bilangan positif dan negatif. Bilangan dengan tanda
Tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari penggunaan bilangan dengan tanda negatif. Besaran yang menggunakan titik acuan 0. Termometer di samping ini menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Baik, kita cermati pada termometer ini anak-anak, suhu di Dieng kurang dari 0, yaitu negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan di Surabaya lebih dari 0, suhunya 27 derajat Celcius. Ibu tulis di sebelah kiri. Suhu di Dieng negatif 2 derajat Celcius dan di Surabaya 27 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Yang lebih tinggi dari 0 derajat adalah suhu di Surabaya anak-anak, dan yang lebih rendah dari 0 derajat adalah suhu di Dieng. Jika suhunya 2 derajat di bawah 0, maka kita gunakan tanda negatif, sehingga ditulis negatif 2 derajat Celcius. Dibaca minus atau negatif 2 derajat Celcius. Jika suhu 27 derajat Celcius di atas 0, maka kita gunakan tanda positif dan ditulis positif 27 derajat Celcius, dibaca plus atau positif 27 derajat Celcius. Jika bilangan memiliki tanda positif dan negatif, maka disebut secara berturut-turut bilangan positif dan negatif. Soal 1, nyatakanlah suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Soal ke-1, suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius, berarti ini positif 6,5 derajat Celcius. Yang kedua, suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0 derajat Celcius. Kalau lebih rendah dari 0 derajat Celcius berarti ini negatif 10 derajat Celcius atau minus 10 derajat Celcius. Ditetapkan 0 derajat sebagai suhu acuan atau pangkal ketika air membeku dan es meleleh. Kita dapat menyatakan suhu lebih tinggi dari 0 derajat Celcius dengan tanda positif dan suhu lebih rendah dari 0 derajat dengan tanda negatif. Selain untuk menyatakan suhu, beberapa besaran juga dinyatakan dengan tanda positif dan negatif dengan titik acuan 0. Dengan menggunakan 0 sebagai titik pangkal atau acuan, maka kita dapat membentuk bilangan yang lebih kecil dari 0. Variasi penggunaan tanda positif dan negatif. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif? Nih, kita cermati di sini 0, di sini negatif anak-anak, yang di bawah 0 ini negatif, bilangan negatif, yang di atas 0 ini bilangan positif. Di manakah titik pangkalnya? Titik pangkalnya adalah permukaan laut, tingginya adalah 0 meter di sini. Kalau Gunung Semeru ini ketinggiannya lebih dari 0 anak-anak, ketinggiannya di sini ketinggian berarti lebih dari 0, 3.676 meter, berarti dinyatakan kalau tanda positif seperti ini. Positif 3.676 meter. Kalau Palung Jawa di sini kedalaman berarti di bawah permukaan laut, berarti tandanya negatif. Negatif 7.140 meter. Contoh ke-1 anak-anak, ditetapkan titik A sebagai titik pangkal 0 km. Titik 6 km di sebelah timur A sebagai positif 6 km. Titik 4 km di sebelah barat A dinyatakan sebagai negatif atau minus 4 km. Kita cermati pada garis bilangan di sini. Di sini titik A, ini 0 km, 6 km. Di sebelah timur ini bernilai positif 6 km.
atau plus 6 km. Kalau yang di sebelah barat ini minus 4 km. Ini kalau kita cermati, ini arah timur, di sini arah barat. Soal 2 anak-anak, berdasarkan contoh 1, titik minus 7 km dan plus 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis. Tunjukkan nilai tersebut dengan tanda panah. Kemudian nyatakan dengan menggunakan kata-kata. Baik, di sini garis bilangannya sudah Ibu buatkan. Ini arah timur, di sini arah barat. Titik acuannya adalah titik A 0 km. Kalau minus 7 km berarti ke barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah Ibu beri tanda panah di sini. Ke kiri negatif 7 km. Selanjutnya yang positif atau plus 2,5 km berarti ke arah timur. 1, 2, ini tengah-tengah antara 2 dan 3. Ini 2,5 anak-anak. Ini titiknya ada di sini nih. Ini menyatakan positif 2,5 km. Kalau negatif itu ke arah barat, kalau positif ke arah timur. Kalau dinyatakan dengan kata-kata minus 7 km, ini 7 km di sebelah barat A. Plus 2,5 km artinya 2,5 km di sebelah timur A. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Yang ke-1, rugi Rp500 jika untung Rp400 dinyatakan sebagai plus Rp400. Kalau rugi berarti minus. Penyelesaiannya ada di bawah. Penyelesaian ke-1 minus Rp500. Soal kedua di sini 30 menit dari sekarang. Jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai minus 20 menit. Kalau 30 menit dari sekarang masih yang akan datang berarti bernilai positif. Di sini plus 30 menit. Ke soal ketiga, 4 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Berdasarkan suhu tertinggi hari ini. Jika 3 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin, dinyatakan sebagai plus 3 derajat Celcius. Kalau lebih rendah, ini berarti nilainya minus. Minus 4 derajat Celcius. Soal keempat anak-anak, papan pengumuman lomba lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik, dinyatakan sebagai plus 0,9 meter per detik. Apa artinya minus 2,3 meter per detik? Ini baik Ibu jelaskan dulu. Kalau angin buritan itu angin dari belakang yang arahnya searah dengan gerakan perahu. Kalau angin haluan itu angin dari depan yang arahnya berlawanan dengan gerakan perahu. Kalau tadi positif ini adalah angin buritan, berarti kalau negatif itu angin haluan. Penyelesaiannya ada angin haluan dengan kecepatan 2,3 meter per detik. Bilangan positif dan negatif. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Yang pertama, bilangan 8 lebih dari 0, berarti ini positif 8. Soal kedua, bilangan ini harusnya bilangan negatif kurang dari 0. Harusnya tanda negatif ini tidak perlu anak-anak, ini tidak ada. Harusnya bilangan 4 kurang dari 0, berarti ini negatif 4. Maksudnya seperti itu. Bilangan yang lebih dari 8, misalnya di sini positif 8, di sini harusnya bilangan yang lebih dari 0 di sini. Bilangan yang lebih dari 0 misalnya positif 8, positif 10 dan sebagainya disebut bilangan positif. Bilangan yang kurang dari 0 seperti minus 4, minus 9 dan sebagainya disebut bilangan negatif. 0 bukanlah bilangan positif maupun negatif. Bilangan-bilangan seperti plus 10 atau plus 8 atau plus 10 berturut-turut sama dengan 8 atau 10 tanpa tanda positif anak-anak.
seperti yang telah dipelajari di sekolah dasar. Soal kelima anak-anak, tentukan bilangan-bilangan berikut ini apakah positif atau negatif. Nyatakanlah selisihnya terhadap 0 lebih besar atau lebih kecil dari 0. Baik, ini yang ke-1 minus 6, berarti ini bilangan negatif, 6 lebih kecil dari 0. Soal kedua plus 3, berarti ini bilangan positif, 3 lebih besar dari 0. Soal ketiga plus 1,2, berarti ini bilangan positif anak-anak, 1,2 lebih besar dari 0. Selanjutnya ini soal keempat minus 2/5, berarti bilangan negatif 2/5 lebih kecil dari 0. Soal kelima minus 0,1, berarti bilangan negatif 0,1 lebih kecil dari 0. Di sekolah dasar kita telah belajar tentang bilangan positif dan 0. Di sekolah menengah kita akan mempelajari juga bilangan negatif. Jadi bilangan bulat mencakup bilangan positif, 0, dan negatif. Bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli. Ini kalau kita buat bagannya anak-anak di sini, ini 0, ini titik acuan ini atau titik pangkalnya 0. Bilangan positif ini disebut juga bilangan asli, dimulai dari yang terkecil yaitu 1, positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan negatif yang terbesar adalah negatif 1 atau minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Semakin ke kiri semakin kecil anak-anak nilainya, kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar. Bilangan negatif, 0, dan bilangan positif ini disebut dengan bilangan bulat. Jadi jika kita tetapkan titik 0 sebagai titik pangkal atau acuan, kita dapat menyatakan bilangan-bilangan yang lebih besar dengan tanda positif dan bilangan yang lebih kecil dari 0 menggunakan tanda negatif. Di SD kita menyatakan bilangan dalam garis bilangan. Dapatkah kita juga menyatakan bilangan negatif pada garis bilangan? Tentu dapat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.